Di video ini kita akan membahas apa yang benar-benar diperlukan untuk mengatur pembayaran, pengiriman, dan produk di Shopify. Apa kabar semuanya? Namaku Erik Hansker, dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun dan mengelola toko online pertamamu tanpa merasa kewalahan. Nah, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa toko sepertinya sukses dalam semalam, sementara yang lain kesulitan memproses pesanan? Jawabannya seringkali terletak pada seluk-beluk bagaimana produk dicantumkan, bagaimana pembayaran ditangani, dan bagaimana opsi pengiriman diatur. Bagian-bagian yang bergerak ini adalah tulang punggung dari bisnis berbasis produk apapun. Dan ketika diatur dengan benar, mereka membuat tokomu berjalan lancar dan pelangganmu merasa percaya diri berbelanja denganmu. Memulai dengan Shopify. Membuat akunmu. Langkah pertama dalam perjalanan Shopify-mu adalah mendaftar akun. Jadi kami membuatnya sangat mudah bagi kalian dan kami menaruh link di bawah ini di deskripsi, di mana kamu bisa langsung memulai dengan Shopify. Cukup klik link itu dan itu akan membawamu ke halaman ini di mana kamu bisa mencobanya selama 3 hari sepenuhnya gratis. Setelah itu hanya Rp15.000 per bulan untuk 3 bulan pertamamu. Jadi mari kita mulai. Sekarang kita akan menempelkan alamat email kita di sini dan klik next. Dan kemudian ia akan meminta kita untuk membuat kata sandi. Jadi kita akan melakukannya dan klik create Shopify account. Sekarang dari sini, ia akan meminta kita untuk memasukkan informasi kartu kredit dan memilih paket. Yang tidak harus kita lakukan segera, jadi aku akan melewatkannya untuk saat ini. Dan sekarang, aku akan melewatkan pengaturan yang disesuaikan dan langsung masuk ke intinya. Dan seperti itu, kita sekarang memiliki akun Shopify dan kita siap pakai untuk mulai membangun website kita. Jadi setelah kamu membuat akun, kamu akan mendarat di admin dashboard Shopify. Ini adalah pusat komandomu di mana kamu akan menambahkan produk, menyesuaikan sitemu, dan mengonfigurasi pengaturan seperti pembayaran dan pengiriman. Jadi mari kita mulai dengan memilih tema yang sesuai dengan brandmu. Jadi, Shopify menawarkan tema gratis dan berbayar, dan kamu bisa melihat preview tampilannya sebelum berkomitmen pada salah satunya. Jadi, mari kita lakukan itu. Sekarang di sisi kiri di sini kita memiliki online store. Jadi, mari kita klik itu, dan di sini kita berada di tema. Jadi, kita akan klik di sini untuk melihat toko kita, dan inilah tampilannya saat ini. Jadi, ini adalah tema down yang disediakan untukmu oleh Shopify. Ini sangat-sangat dasar, tapi berfungsi. Sekarang, jika kita kembali ke sini, kita bisa ke themes dan kita akan scroll ke bawah di sini. Kita punya popular free themes di sini. Jadi kamu bisa mengunjungi theme store. Mereka punya beberapa di sini dan sejak awal aku agak menyukai yang satu ini. Jadi mari kita tambahkan saja sekarang. Oke, jadi sekarang mari kita klik view store dan kita bisa melihatnya hampir terlihat sama. Ia memiliki semua placeholder yang sama, tapi kita bisa melihat potensinya dengan yang ini. Jadi setelah kamu memilih tema, kamu bisa menggunakan drag and drop editor untuk menyesuaikan tata letak, warna, dan font agar tokomu terasa unik. Tujuan pada tahap ini adalah untuk membuat etalase yang bersih dan mudah dinavigasi, yang memandu pengunjung ke produkmu, di mana tema dan pengaturan ini sudah cukup baik untuk saat ini. Menambahkan produk ke tokomu. Detail produk. Menambahkan produk adalah tempat tokomu mulai benar-benar hidup. Untuk memulai, kita ingin menambahkan tombol add produk di admin panel dan kamu akan melihat bidang untuk judul produk, deskripsi, gambar, harga, dan tingkat inventory. Judul produkmu harus jelas dan deskriptif. Pikirkan tentang apa yang mungkin diketik pelangganmu di bila pencarian saat mencari sesuatu seperti milikmu. Dalam deskripsi, ceritakan kisah yang menjelaskan masalah apa yang dipecahkan oleh produkmu dan mengapa itu penting. Hindari jargon dan jaga agar bahasanya tetap ramah. Foto dan video berkualitas tinggi sangat penting karena memungkinkan pembeli untuk memeriksa barang seolah-olah mereka sedang memegangnya. Jangan takut untuk mengunggah banyak gambar dari sudut yang berbeda atau menambahkan video singkat yang menunjukkan produk sedang digunakan. Jadi jika kita kesini ke sisi kiri, kita punya produk. Jadi kita bisa mengklik itu dan kamu menambahkan produk atau mengimpor produk. Jadi mari kita klik add produk untuk saat ini. Dan inilah tampilannya dalam Shopify. Jadi kamu bisa menambahkan judul di sini. Kamu bisa menambahkan deskripsi di bawahnya. Dan disinilah kamu bisa menambahkan gambar, video, atau model 3D di bawah media. Kamu bisa mengedit organisasi produk, jadi disinilah kamu bisa memilih jenis, vendor, koleksi apapun yang kamu punya, yang pada dasarnya seperti kategori untuk produkmu, sebagai kelompok barang. Dan kemudian kategori kan, disinilah kamu bisa menjadi sedikit lebih terperinci. Kamu tahu, pikirkan jika kamu berbelanja di Amazon, kategori yang berbeda di atas sana di bila pencarian, disinilah bagian itu jatuh. Jadi sekali lagi, contoh yang mereka miliki di sini adalah kaos lengan pendek. Jadi mari kita pilih pakaian atau semacamnya. Apparel, kita pilih clothing. Ini akan menjadi clothing tops. Wah, mereka sangat terperinci di sini. Kita pilih t-shirts. Nah, itu dia. Jadi sekarang, ia baru saja menambahkan 9 meta fields yang berbeda. Sekarang di sini kita bisa menambahkan harga. Mungkin kita menjual seharga Rp450.000. Dan kamu punya beberapa opsi berbeda di sini. Jadi kamu bisa menggunakan harga bandingkan. Kamu bisa mengenakan pajak atau biaya per barang. Di bawah sini, ini adalah tempat kamu memiliki inventory di mana Shopify dapat melacak inventorymu. Jadi katakanlah kamu memiliki 100 unit dari ini. Saat orang membelinya, angka itu akan mencerminkan jumlah stok aktual yang kamu miliki setelah orang membelinya.
Mengatur produk dan koleksi. Jadi seiring bertambahnya katalog produkmu, mengaturnya menjadi sangat penting. Shopify membiarkanmu mengelompokkan produk ke dalam koleksi yang bertindak seperti kategori. Misalnya, jika kamu menjual pakaian, kamu mungkin membuat koleksi untuk kemeja, celana, dan aksesori. Koleksi memudahkan pelanggan untuk menemukan apa yang mereka cari tanpa harus menyaring setiap barang. Kamu bisa membuat koleksi otomatis yang menyertakan produk berdasarkan teks atau kondisi yang kamu terapkan. Atau kamu bisa mengkurasi koleksi manual dengan memilih barang dengan tangan. Gunakan teks dalam jenis produk deskriptif sehingga pencarian internal berfungsi dengan baik dan pengunjung dapat memfilter berdasarkan ukuran, warna, dan atribut lainnya. Mengatur pembayaran. Memilih metode pembayaran. Jadi mendapatkan pembayaran adalah jantung dari setiap toko online. Shopify memberimu beberapa opsi untuk memproses pembayaran, dan pilihanmu tergantung pada faktor seperti di mana kamu berada, apa yang disukai pelangganmu, dan seberapa besar kendali yang kamu inginkan atas biaya. Dalam bagian pembayaran, di pengaturan admin, kamu akan melihat opsi yang direkomendasikan seperti Shopify Payments, PayPal, dan beberapa third-party gateways lainnya. Untuk memulai, klik aktifkan di samping metode yang ingin kamu gunakan dan ikuti petunjuknya. Kamu perlu memasukkan informasi tentang bisnismu seperti alamat dan nomor identifikasi pajak, serta menghubungkan akun bankmu agar setoran dapat dilakukan. Jadi untuk menavigasi ke sana, mari kita kembali ke sini, ke home. Mari kita ke pengaturan dan kita akan ke pembayaran. Disinilah kamu bisa memilih. Kamu bisa memilih Shopify Payments atau kamu bisa melihat semua penyedia lainnya di sini. Jadi, dan inilah semua opsi yang bisa kamu pilih. Shopify Payments versus third-party gateways. Jadi, Shopify Payments adalah solusi bawaan platform ini yang didukung oleh Stripe. Ini mudah diatur dan mendukung semua kartu kredit dan debit utama serta dompet digital seperti Apple Pay dan Google Pay. Keuntungan besar dari Shopify Payments adalah kamu tidak membayar biaya transaksi tambahan di atas langgananmu. Namun, ini hanya tersedia di negara-negara tertentu. Jadi, jika kamu beroperasi di luar wilayah tersebut, kamu perlu menggunakan third-party gateway. Third-party gateway seperti PayPal, Authorize.net, atau penyedia khusus negara dapat diaktifkan dengan mengikuti langkah serupa. Cukup klik tambahkan penyedia, pilih gatewaymu dan masukkan kredensial akunmu. Ingatlah bahwa gateways ini mungkin mengenakan biaya sendiri dan Shopify mungkin menambahkan biaya tambahan kecil jika kamu ingin menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Pertimbangkan untuk mengaktifkan metode pembayaran manual seperti cash on delivery, transfer bank, atau opsi custom. Metode ini sangat bagus untuk pelanggan lokal yang lebih suka membayar secara offline dan mereka datang tanpa biaya transaksi tambahan dari Shopify. Jadi untuk mengaktifkannya, cukup scroll ke bagian bawah halaman pembayaran dan tambahkan metode manual. Kemudian berikan instruksi yang akan muncul saat checkout. Selalu jelas tentang bagaimana dan kapan kamu mengharapkan pembayaran untuk menghindari kebingungan. Jadi yang aku rekomendasikan adalah Shopify Payments. Itu terpasang langsung dan tidak mengenakan biaya tambahan apapun. Jadi dari sini kamu tinggal klik selesaikan pengaturan akun dan ikuti langkah-langkah ini untuk mengatur Shopify Payments. Jadi kamu bisa memasukkan informasimu di sini dan tinggal beberapa nomor lagi untuk memulai. Mengatur pengiriman. Dasar-dasar dan strategi pengiriman. Jadi pengiriman mungkin tampak seperti masalah logistik yang merepotkan, tapi Shopify membuatnya dapat dikelola. Pertama, pertimbangkan bagaimana kamu akan memenuhi pesanan. Apakah kamu mengirimkan produk sendiri dari rumah atau gudang, atau apakah kamu menggunakan layanan dropshipping. Jika kamu mengirim, kamu perlu tahu dimensi dan berat setiap produk karena kurir menghitung tarif berdasarkan metrik ini ditambah tujuannya. Jadi untuk membantu pelanggan tahu apa yang diharapkan, Shopify membiarkanmu mengatur zona dan tarif pengiriman. Zona pengiriman biasanya berupa negara, negara bagian, atau sekelompok wilayah tempat kamu mengirim. Selanjutnya, tentukan strategi hargamu. Banyak penjual menawarkan pengiriman gratis untuk mendorong pembelian, tapi kamu tetap perlu menutupi biayamu. Kamu bisa memasukkan biaya pengiriman ke dalam harga produk atau menetapkan nilai pesanan minimum untuk pengiriman gratis. Opsi lainnya adalah mengenakan tarif rata. Misalnya kamu mungkin mengenakan biaya standar untuk pesanan domestik dan biaya berbeda untuk pesanan internasional. Jika kamu lebih suka tarif kurir real time, maka Shopify berintegrasi dengan kurir-kurir besar sehingga biaya pengiriman dihitung secara dinamis saat checkout berdasarkan berat, ukuran, dan tujuan. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu memiliki informasi itu di bagian belakang setiap produkmu. Tarif real time dapat memberi pelanggan transparansi, tapi mereka juga dapat menyebabkan keterkejutan harga jika tarifnya tinggi. Jadi, mari menavigasi karya itu. Nah, di sini kita memiliki bagian shipping and delivery di sini. Disinilah kamu bisa membuat profil custom untuk menetapkan tarif yang berbeda atau membatasi tujuan untuk produk tertentu. Jika kamu bisa mengklik di sini, ini adalah satu-satunya produk yang kita punya saat ini. Jadi, disinilah kita bisa mengedit zona pengiriman tersebut. Jadi, saat ini kita punya domestik. Pengiriman ekspres adalah Rp225.000. Standar gratis untuk pesanan Rp1.050.000 ke atas. Dan standar untuk 0 sampai Rp1.050.000 dan biayanya Rp120.000
Rp50.000. Sekarang jika kita ingin menambahkan tarif, kita bisa melakukannya di sini. Jadi kita bisa menggunakan kurir atau aplikasi untuk menghitung tarif. Disinilah kamu perlu berintegrasi dengan sesuatu yang lain. Misalnya, mungkin kita membuat UPS Second Day Air muncul secara otomatis, dan kita akan memberikan biaya penanganan mungkin seperti 5% dan klik dan. Meluncurkan dan mengoptimalkan tokomu. Menyesuaikan tema dan halaman. Dengan pembayaran dan pengiriman yang sudah dikonfigurasi, kamu hampir siap untuk live. Tapi sebelum kamu melakukannya, periksa kembali tampilan dan nuansa tokomu. Sesuaikan temamu lebih jauh dengan menambahkan logomu, menyesuaikan fonts, dan menyelaraskan warna dengan brandmu. Pastikan untuk membuat halaman penting seperti halaman about, halaman kontak, halaman FAQ, dan kebijakan untuk pengembalian dana, privasi, dan pengiriman. Halaman-halaman ini benar-benar membangun kepercayaan karena menunjukkan bahwa bisnismu transparan dan siap. Pengujian analytics dan langkah selanjutnya. Sekarang sebelum melanjutkan, lakukan pesanan pengujian. Shopify memungkinkanmu mengaktifkan test payment gateway, sehingga kamu bisa melalui proses checkout tanpa menagih kartumu. Pengujian membantumu menemukan masalah dengan pajak, tarif pengiriman, atau notifikasi. Setelah kamu puas, hapus kata sandi pada toko onlinemu untuk menjadikannya publik. Setelah tokomu live, penting untuk melacak bagaimana pelanggan berinteraksi dengannya. Hubungkan tokomu ke Google Analytics dan Search Console untuk memantau traffic, bounce rates, dan query pencarian. Wawasan ini membantumu membuat penyesuaian berbasis data. Apakah itu berarti menulis ulang produk description, mengubah harga, atau mengoptimalkan navigasi websitemu? Terus sempurnakan tokomu dengan mendengarkan feedback pelanggan dan melihat bagaimana kinerja produk. Tambahkan produk baru, perbarui koleksimu, dan bereksperimenlah dengan penawaran promosi. Menjalankan toko online yang sukses adalah proses yang berkelanjutan. Tapi ketika kamu sudah mengatur pembayaran, pengiriman, dan produk dengan benar, kamu telah membangun fondasi yang kuat. Setelah peluncuran, pemasaran, dan peningkatan skala. Meluncurkan tokomu benar-benar barulah permulaan. Untuk mengarahkan traffic yang konsisten, investasikan waktu dalam pemasaran. Mulailah dengan dasar-dasarnya, bangun kehadiran di platform media sosial tempat audiensmu berkumpul. Buat konten yang memamerkan produkmu dalam skenario kehidupan nyata dan jalankan iklan target untuk menjangkau pelanggan baru. Kamu juga bisa berkolaborasi dengan para influencer atau bisnis kecil lainnya untuk mempromosikan produk secara silang dan mendapatkan exposure ke audiens yang lebih luas. Saat penjualan meningkat, jelajahi opsi peningkatan skala. Integrasikan tools email marketing untuk mengirim newsletter dengan penawaran eksklusif dan pendatang baru. Gunakan aplikasi Shopify untuk pemulihan keranjang yang ditinggalkan untuk mengingatkan pembeli tentang barang yang mereka tinggalkan. Jadi begitulah cara mengatur pembayaran, pengiriman, dan produk di Shopify. Jika kamu ingin memulai dengan Shopify, kami punya link untukmu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi website builders yang berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.